lagi tentu saja masih bersama dengan Dr. Hasto dan Ibu. Tadi kita banyak nanya mengenai bagaimana sih perbedaan gitu ya antara dulu pure menjadi dokter, kemudian sekarang sudah menjadi milik masyarakat, milik negara. Bapak udah bukan lagi milik ibu seorang, ya kan? Kalau sekarang lebih ke dulu sebelum menikah, ada perbedaan nggak Bapak yang dulu sama yang sekarang? Saya langsung maju, karena saya pengen tahu. Sekarang lebih romantis. Oh, jadi dulu lebih kaku lagi. Tapi kan Ibu dilamar langsung kan? Iya. Waktu dilamar kayak apa dong? Masih kaku ya. Bolehlah diulangi. Masa-masa itu kan mungkin sudah agak lewat terlalu jauh gitu ya. Acara ini sekaligus loh mengingatkan sisi romantisme. Dulu masih di Kalimantan, kita sebelum menikah sudah berangkat ke Kalimantan. 1 tahun sekitar di sana. 1 tahun? Iya, baru melamar. Iya. Ngomongnya gimana Pak? Ayo dong Pak, sekarang ngomong dulu Pak. Iya ada omongannya. Kalau ngelamar itu kan kalau orang Jawa itu kan nyuruh orang lain gitu. Saya kan nggak berani kalau ngelamar sendiri kan. Jadi ya kakak saya yang datang ke. Kita posisi di Kalimantan. Saya sama istri masih pacar ya statusnya ya di Kalimantan. Istri saya itu di puskesmas yang berbeda, saya di puskesmas yang berbeda gitu. Kalau saya mau ngapel nih, kalau seminggu sekali mau ngapel nih, naik perahu tuh lewat tengah danau, lebarnya ya 60 kiloan ya Mbak ya. 60 km, iya Danau Semayang itu. Terus saya naik perahu untuk apel ke tempat pacar itu. Itu kalau jadi saya diantar kepala desa naik apa itu perahu sampai Ketinting namanya. Nama perahunya? Ya, Kalimantan istilahnya Ketinting. Ketinting itu jadi perjuangan untuk apel ke tempat pacar itu luar biasa karena harus lewat danau, perahu, gelombang ada gelombang tinggi ada. Danaunya kan besar. Iya. Ya. Kayak lewat laut. Lewat laut. Untung waktu ngelamar diterima ya. Waktu ngelamar itu kan yang ngelamar kakak saya di sini di Kulon Progo, kemudian ngelamar istri ya, yang ngelamarkan kakak saya ngelamar calon istri ke tempat orang tuanya tinggalnya di Bulak Sumur di di sini di Jogja. Oh, di Jogja. Karena kan orang tua mertua dosen di UGM ya. Diterima ya? Ya, kalau nggak terima ya bangetan. Datang langsung, nggak pakai kakak ya, datang langsung. Tapi Bu maaf, ini Ibu kan ditunggu pasien juga ya? Ibu akan praktek ya Bu? Ya, berarti kita nggak bisa lanjut lagi ngobrolnya, nggak apa-apa deh Bu. Nanti saya main-main lagi ya Ibu. Silakan dinikmati. Nanti saya bungkus. Terima kasih ya Ibu. Tapi enak banget ya Pak ya? Maksudnya gini loh, lengkap gitu, kayaknya di rumah semua ada, bahkan punya putra 4 itu juga rasanya anugerah sekali kan? Iya, kita syukuri lah. Sangat-sangat mensyukuri itu. Cuman kalau saya balik tanya, apa sih Pak yang pernah diajarkan gitu oleh orang tua? Ya kan, maksudnya nilai-nilai kehidupan seperti apa sih yang bisa menjadikan Bapak sekarang menjadi dokter yang sangat luar biasa menurut saya? Iya, kalau orang tua saya itu mengajarkan hidup sederhana. Ya, jadi itu ajaran yang utama dari orang tua saya. Kemudian yang kedua, orang tua saya itu saya anggap guru saya dalam service excellent ya. Jadi orang tua saya itu selalu kalau memberikan service kepada orang lain itu seoptimal, sesempurna mungkin itu. Yang itu diajarkan pada saya, sehingga ketika ada orang datang minta tolong atau sekedar orang mancing itu mampir di rumah, itu bapak saya sudah repot sekali, sudah bikinkan minum, sudah ini itu. Artinya filosofi yang diajarkan sama orang tua saya itu filosofi service excellent, dari bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang lain. Nah, karena itu ketika saya di pedalaman di puskesmas, saya juga ingat orang tua saya itu kan pegawai kecil mandor hutan ya. Itu kan itu aja jalan kaki naik turun gunung di Kulon Progo sana itu istilah dijalani gitu. Nah, saya sebagai dokter sudah bersyukur saya bisa jadi dokter umum waktu itu. Kemudian sementara kakak saya jumlahnya ada 8, semua tidak bisa kuliah karena orang tua dulu kan anaknya banyak-banyak. Ya, benar. Nama saya Hasto kan artinya 8 karena saya anak nomor 8. Kakak-kakak saya tidak ada yang bisa kuliah ya karena situasi ekonomi keluarga, saya sendiri yang kuliah dan
memang tempat tinggalnya juga tidak begitu mungkin untuk ke kota dengan mudah, karena saya tinggalnya kan di pucuk gunung di Kulon Progo sana, yang kalau mau ke kota itu susah gitu ya. Saya pas foto pertama kali kelas 6 SD, jadi sebelum kelas 6 ya hanya untuk pas foto aja harus jalan jauh gitu sampai kota. Nah itulah yang mendasari saya, sehingga saya tidak punya apa ya istilahnya selera untuk masalah materi di dunia ini, ya saya tidak terlalu tinggi ya. Orang ya bilang oh seleranya rendah ya boleh saja, tapi itu yang kemudian menyederhanakan. Saya pernah dikritik bapak saya waktu saya tahun 2000 lulus dokter spesialis maksud saya, lulus spesialis, kemudian saya praktek 3 tahun ya, karena saya belum pernah beli mobilnya dari mertua ya, jadi belum pernah punya mobil, sudah jadi dokter spesialis itu kan juga bikin beli mobil. Saya beli mobil ya baru sih waktu itu, mobil tahun 2004 gitu ya. Bapak saya, kan saya pikir bapak saya bangga, wah ini anaknya udah bisa beli mobil, tapi ternyata bapak saya waktu tahu saya punya mobil, oh ini kan mobilnya pasien toh. Saya bilang, saya nggak nyangka kalau bapak saya itu punya sanepo, artinya sindiran itu ya. Oh bukan Pak, itu kami sudah beli kemarin gitu. Tapi ternyata maksudnya bapak saya itu, saya yang terlalu bodoh gitu ya. Bapak saya maksudnya ini itu uangnya dari pasien gitu ya. Jadi bukan uangnya sendiri gitu. Iya, artinya kamu beli itu kan pasti dari pasien. Iya, ini dari pasien. Artinya kan itu sangat mengingatkan pada kita bahwa kita itu nggak punya apa-apa. Jadi yang memaknai hidup kita itu adalah orang lain. Jadi yang memaknai dokter itu pasien. Dokter nggak mau jadi dokter hebat seperti apa, kalau nggak punya pasien kan nggak ada maknanya. Yang memaknai bupati adalah rakyatnya. Ya, kalau nggak dipilih rakyat kan nggak jadi bupati. Nah, kita ini seperti perahu yang mengapung di air. Airnya adalah rakyatnya, perahunya adalah kita. Kalau kita tidak didukung oleh rakyat yang mengambangkan kita nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa berprestasi, tidak bisa melakukan apapun. Gitu. Sehingga kita maknai bahwa ternyata yang memaknai hidup itu bukan kita, yang memaknai adalah orang lain. Maka sebanyak-banyaknya lah kita bisa melayani orang lain, ya, yang memberikan sebanyak-banyaknya lah kita mengerti kepada orang lain. Jangan banyak kita minta dimengerti. Iya, seperti yang terkait dengan finansial saja, kan saya katakan dalam filosofi saya, kaya itu apabila bisa hidup seperti sedia kala dalam waktu lama, meskipun saya tidak bekerja. Itu tidak bekerja itu artinya tidak mencari uang, tidak mencari makan. Makanya cobalah kita itu kaya nggak tahu kalau seandainya kita itu tidak bekerja cari uang, tapi kita mengabdi, melayani. Kemudian apakah kita bisa hidup seperti sedia kala dalam waktu lama? Istri bisa kecukupan, anak bisa kuliah, bisa nggak kira-kira? Kalau bisa berarti kita kaya, tapi tidak kaya raya gitu. Karena kalau kita punya mobil mewah-mewah dan sebagainya malah nggak kaya, karena begitu saya tidak bekerja, cicilan nggak tercicil, ya. Rumah yang mewah, pajaknya mahal, begitu kita tidak bekerja, tidak bisa terbayar listriknya. Makanya saya di desa-desa sama warga, ayo nggak apa-apa, hasilnya sebulan cuma 1 juta, no problem. Tapi ingat, iso nandur ngopo tuku, artinya bisa menanam kenapa harus beli. Iso nggawe ngopo tuku, bisa bikin kenapa harus beli. Akhirnya cukup. Kenapa ya udah kita terus berproduksi aja, jangan terus-terusan beli. Kita produksi untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, sekarang habis gini nih Pak, setelah dari rumah, Bapak kan punya agenda lagi. Tadi Bapak sempat bisikin ke saya itu sebenarnya habis dari sini itu punya kegiatan untuk termasuk ngajak saya kan Pak ya. Ini kan ngelihat sebuah tempat apa sih Pak sebenarnya? Ya kan di Kulon Progo itu kan masih banyak tempat-tempat yang alami, yang belum ada sentuhan-sentuhan investasi modern, itu belum ada. Cuman kita tidak ingin menyulap Kulon Progo menjadi modernisasi yang seperti di kota besar, tapi kita akan membangun nilai dan budaya, sehingga di tempat-tempat yang masih alami tadi, alangkah indahnya kalau nanti itu misalnya di situ ada sanggar tari, kemudian ada misalnya ada padepokan gitu, Nah, kemudian ini juga bisa menjadi magnet orang-orang luar Kulon Progo belajar tari di situ. Misalnya begitu, itu kan
kita punya gagasan-gagasan ide seperti itu untuk membangun tuh berbasis budaya. Ada seni, karena di IY ini kan daerah istimewa. Betul. Jadi kita harus punya cara membangun dengan cara yang Menjadi berbeda. istimewa juga ya. Ya kalau mungkin kalau di Jakarta yang dibangun mall gitu ya, atau pasar modern. Kalau kita nilai budaya itu harus Selalu ada ya. harus selalu melekat. Boleh nggak Pak sekarang kita jalan langsung ke sana? Ya, makanya penasaran nih kayak saya apa, Pak. juga saya kebetulan ini sudah dipersiapkan, tapi saya sendiri kan pingin seperti apa sih detailnya lokasi. Saya juga penasaran sebetulnya. Oh, ini katanya di sungai, ada gunung, ada sawah, itu kan Nah, Bapak aja penasaran, apalagi saya, apalagi yang nonton. Kalau gitu jangan kemana-mana ya. Abis ini kita langsung akan ke lokasi yang Bapak maksud. Iya. Jadi tetap bersama kami tentu saja ada with Dr. Hasto.